Video ini gue buat dari pengalaman gue sendiri ketika gue fokus membangun YouTube pertama gue, yaitu YouTube Bang Gaming, yang bisa lu lihat ya guys ya. Mungkin lu bisa sedikit untuk stuck di mana perjuangan gue mungkin agak sedikit berbeda dengan YouTuber lainnya. Tentunya di sini gue pengen fokus ke YouTuber Shorts karena kebetulan waktu di tahun 2024 di akhir 2024 kalau nggak salah ya, itu lagi meta-metanya untuk YouTuber Shorts. Nah, jadi ya udah gue manfaatin celah itu dan alhamdulillah gue cuman butuh waktu kalau nggak salah itu 2-3 bulan untuk mencapai 100.000 subscriber. Jadi bisa dibilang guys ya, ketika gue bulan Juninya itu gue udah mencapai 13.000 subscriber. Nah, jadi gue live streaming Agustus, September awal itu gue udah dapet ya 100.000 subscriber lebih gitu. Bahkan bisa dibilang sampai 200.000 karena waktu itu gue lagi nunggu wisuda, nge-push, belum ada kerjaan juga. Nah, ya udah akhirnya gue nge-push untuk subscriber segala macamnya. Kalau untuk masalah gaji lu udah tau lah, dari pendapatan AdSense-nya YouTuber Shorts itu kecil banget. Nih, gua kasih clue ya guys ya. Kalau misalnya lu sebagai view, nah contohnya misalnya nih, Shorts. Nah, ini dari pengalaman gue sendiri, kalau misalnya 1 juta view ini, itu biayanya itu yang kita dapat itu 200.000 lebih, kurang lebih guys ya, nggak nyampe 300.000. Ini 1 juta view. Dan kalau misalnya lu lihat teman-teman yang lain, itu kalau misalnya 10 juta view, 20 juta view satu shotnya, itu ya lu tinggal kaliin aja 200 dikali 20 atau nggak 200 dikali 10 segala macamnya. Dan kalau misalnya luar negeri gimana bang? Nah, kalau luar negeri beda lagi guys ya, dari RPM segala macamnya. Intinya ya bisa dibilang agak berbeda jauh lah sama yang di Indonesia, karena Indonesia RPM masih kecil. Kembali lagi, kenapa gue fokus ke YouTube Shorts? Karena pertama gue udah capek banget dulu ya, udah capek banget buat live streaming yang long, habis itu bikin video long semacamnya. Dan kebetulan waktu itu ada bocil waktu gue live streaming bilang, bang coba bang lu fokus ke YouTube Shorts bang, karena kebanyakan ya itu jadi lebih cepat buat naiknya, grownya. Dan kebetulan lagi juga gue lagi fokus untuk live streaming Free Fire ya. Ya udah, akhirnya gue coba semacamnya. Alhamdulillah dari situ mulai meledak tuh. Yang sebulan itu gue bisa mencapai sekitar kurang lebih 50.000 sampai 100-an subscriber gue untuk live streaming di YouTube Shorts. Nah, jadi buat teman-teman di sini kalau misalnya fokusnya itu untuk YouTube long atau jangka panjang, itu gue saranin untuk fokus ke video panjang. Jadi kalau misalnya lu cuman sekedar buat singkat aja, enggak buat karir di YouTube segala macamnya, itu mendingan Shorts. Karena apa? Karena ketika gue live streaming Shorts, nah ini itu bisa mencapai 100.000 subscriber, yang bisa nyampe ya pokoknya ratusan lah kurang lebih lah. Nah, tapi kalau misalnya kita langsung berpindah dari Shorts ke long, itu cuma dikit doang guys ya. Nah, jadinya cuma 300, 200 segala macamnya. Dan ini dulu banget ya. Jadi waktu gua misalnya hari ini itu gua live streaming Shorts dengan biasanya itu yang nonton itu 3.000 sampai 4.000 view yang memandang matanya. Dan besoknya ketika gue coba video long atau enggak live streaming panjang lah, vertikal lah. Nah, horizontal, ya udah akhirnya malah turun banget gitu. Jadi dari yang biasanya itu buat 3.000 bisa mencapai ya 30 bahkan 30-20 1:1000 ya turunannya ya. Nah, makanya buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau fokus di awal Shorts buat kedepannya, ya udah Shorts aja gitu. Ya positif negatifnya juga ada, plus minusnya. Plusnya itu lu gampang cepat dapat subscriber, cepat naik segala macamnya. Tapi ketika lu untuk minusnya itu AdSense doang guys ya. Makanya kebanyakan YouTuber Shorts yang mereka itu udah gede, ya udah akhirnya pindah ke long. Jadi jangan heran ketika lu lihat nih subscribernya itu udah 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi view-nya itu masih 200, 300 ketika live streaming. Jangan heran karena dia ngebangunnya dulu dari YouTuber Shorts dan baru pindah ke long. Ya emang sih agak drastis guys ya, karena dari trafficnya, algoritmanya itu berbeda. Ketika lu scroll terus tuh dari YouTube Shorts, itu kan pasti ada tuh orang-orang yang live streaming, orang-orang yang lagi ya live mungkin main game atau enggak lagi edukasi juga macamnya. Sama aja kayak TikTok lah, dikit-dikit lu lihat orang stream, dikit-dikit lu lihat orang lagi live streaming segala macamnya. Nah, kalau misalnya video long, lu harus mainin kayak thumbnailnya gitu nih. Thumbnailnya lu buat menarik, agar apa? Agar ketika orang-orang lagi searching nih di beranda live, lu tertarik gitu buat nonton video-video seperti itu. Contohnya gini guys ya, dari video yang live streaming sekarang, lu pasti bisa lihat lah gimana caranya orang-orang agar tertarik dengan video lu. Caranya gimana? Ya udah, kalau cewek tinggal ya karena cantik dan juga tinggal pamerin belahan. Kalau cowoknya udah tinggal modal tampan atau enggak modal anim lah, centil semacamnya.
ya lo bisa lihat hasilnya banyak orang yang clickbait itu makin naik dan makin cepet gitu buat grow up-nya. Makanya buat teman-teman, kalau misalnya fokus untuk YouTube long atau short itu dipikirin dulu dari awal. Jangan sampai lu malah gonta-ganti gitu. Ketika lu awal itu udah long, karena view itu lu masih sedikit atau nggak banyak lah, lu malah pindah ke short gitu. Tapi lu malah pindah lagi ketika lu udah pindah ke short, malah pindah lagi ke long. Jangan, sebisa mungkin lu konsisten. Kalau lu udah long, ya udah long terus gitu. Ini buat jangka panjang. Kalau misalnya lu cuma buat jangka pendek buat dapetin silver button doang, ya udah lu short aja udah cukup. Tapi lu jangan berharap dari AdSense banyak segala macamnya. Nah, mungkin menurut kalian gimana? Dan kalau misalnya lu sebagai live streaming shorts atau YouTuber, coba tulis aja di komentar berdasarkan pengalaman lu sendiri. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.